Salam saudara, program Aku dan Dia akan hadir kembali bersama saya, Rosiana. Kali ini kita masih akan belajar tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Kiranya lewat pembahasan kita ini Anda dan saya akan lebih mengasihinya karena Dialah pemelihara hidup kita. Sebelum kami pindah ke kota di mana kami tinggal sekarang, kami tinggal di sebuah kompleks sekolah yang memiliki lahan yang cukup luas. Karena lahannya memang cukup luas dan tidak semuanya dipakai untuk kepentingan sekolah, maka kami yang tinggal di dalam kompleks itu diberi kesempatan untuk memakai sebagian dari lahan itu. Beberapa di antara kami yang suka berkebun mengolah sebagian dari tanah itu untuk menanam singkong, sayur-sayuran, dan bahkan beberapa pohon buah-buahan. Saya dan suami saya juga sebenarnya kurang ahli dalam berkebun. Mungkin karena memang kurang pengalaman dalam bidang ini. Tetapi suami saya suka berternak sehingga ia memakai sebagian lahan yang letaknya tepat di belakang rumah kami untuk berternak ayam. Mungkin karena ia memang suka berternak atau mungkin ia memang berbakat dalam hal ini, ayam yang ia pelihara bertambah banyak. Dari yang semula hanya sepasang, 1 ekor jantan dan 1 ekor betina kemudian beranak pinak sampai menjadi banyak. Saya memperhatikan bahwa hampir setiap hari ia setelah selesai dari pekerjaannya, ia akan langsung menuju ke belakang rumah dan kemudian memanggil ayam-ayamnya dan memberi mereka makan. Yang menarik, ayam-ayam peliharaannya kemudian menjadi terbiasa dengan apa yang dilakukan suami saya. Sehingga mereka seolah-olah sudah menunggu suami saya datang untuk memberi mereka makan. Yang membuat saya semakin terkesan adalah bahwa suami saya tahu ayam yang mana yang tidak datang, ayam yang mana yang sedang bertelur. Ia mengenal ayam-ayamnya dan ayam-ayamnya mengenal dia. Saya teringat dengan satu ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus sebagai gembala bagi domba-domba kepunyaannya. Yohanes 10 ayat 14 mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai gembala yang baik, dan sebagai gembala yang baik, ia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal dia. Saya membayangkan bahwa suami saya mengenal ayam-ayam yang dimilikinya, tetapi itu karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau jumlahnya berkembang menjadi puluhan atau ratusan saja, saya yakin ada beberapa di antara ayam-ayamnya yang tidak dia kenal. Juga pengenalan suami saya akan ayam-ayam sangat terbatas. Ia hanya mengenal ayam-ayam dari tampilan fisik mereka saja. Jenis kelaminnya jantan atau betina, warna bulunya hitam atau putih, atau dari besar badannya bisa mengetahui apakah ayam itu masih anak ayam atau sudah dewasa. Tetapi tentu saja begitu banyak hal yang tidak diketahuinya tentang ayam-ayamnya itu. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika ia mengatakan bahwa ia mengenal kita sebagai domba-dombanya, maka pengenalannya adalah pengenalan yang sempurna. Pengenalannya itu adalah pengenalan yang didasari oleh keilahiannya yang memang maha tahu. Pengenalan Tuhan tentang diri kita sebagai domba-dombanya itu diungkapkan oleh Daud di dalam salah satu mazmurnya. "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Sebagai Gembala Agung, Ia mengenal kita dalam kepenuhan keberadaan kita. Ia mengetahui bukan hanya bagian-bagian yang kelihatan dari dalam kehidupan kita, tetapi juga apa yang ada di dalam hati kita. Bagi kita sebagai domba-dombanya, kenyataan ini menjadi sesuatu yang sangat menghiburkan dan sekaligus menjadi peringatan bagi kita. Ia mengenal diri kita seutuhnya. Karena Ia mengenal diri kita seutuhnya, maka Ia sungguh-sungguh memahami keberadaan kita. Ia tahu kapan kita membutuhkan air yang tenang untuk minum air yang menyegarkan jiwa kita. Ia juga tahu kapan kita membutuhkan padang yang berumput hijau, di mana kita akan mendapatkan cukup makanan yang akan menguatkan kita dalam perjalanan kita mengikuti Dia. Ia juga tahu kapan kita berada dalam lembah yang kelam, yang membuat kita gemetar ketakutan, dan bahkan kadangkala tidak memiliki keberanian sama sekali untuk melangkah. Ia tahu semuanya itu. Dan di dalam kasih-Nya Ia tahu apa yang harus dilakukannya bagi kebaikan kita sebagai domba-dombanya. Pengenalan yang demikian tentu saja menguntungkan bagi kita. Karena pengenalan yang demikian akan membuat Dia sebagai gembala yang baik bisa mengambil tindakan tepat sebagaimana yang kita butuhkan. Karena Gembala Agung itu bukan hanya tahu kita sebagai dombanya sedang merasa lelah, tetapi bahkan juga apa yang membuat kita menjadi lelah. Ia bisa memberikan kepada kita kelegaan yang sempurna. Karena Ia sebagai gembala yang sempurna, memahami bukan hanya bahwa kita sedang ketakutan dan gentar, tetapi juga mengerti apa yang menyebabkan datangnya perasaan takut dan gentar itu di dalam diri kita. Ia tahu bagaimana menolong kita mengatasi ketakutan dan kegentaran itu. Sebagai gembala yang baik, Ia tidak hanya sekedar memaksa kita untuk terus berjalan mengikuti kehendak-Nya, tetapi Ia juga tahu mengapa kita tidak sanggup maju lagi. Dan Ia tahu kapan saatnya Ia menggendong kita di pundak-Nya untuk menghilangkan kelelahan kita dan tidak meninggalkan kita. Namun, pengenalan Tuhan sebagai gembala yang baik bagi kita juga menjadi awasan bagi kita. Karena Ia mengenal kita dengan baik. Ia tahu dengan tepat kapan kita mulai tidak mau lagi mengikuti tuntunan-Nya. Karena Ia mengenal kita dengan sempurna, Ia juga sangat mengenal ketika kita mulai bersikap bagaikan domba-domba yang nakal, yang hanya mau mengikuti keinginan diri kita sendiri dan tidak mau mendengar suara-Nya. Sebagai gembala yang baik, Ia sangat mengetahui kapan kita mulai tertarik untuk berhenti dari perjalanan mengikuti Dia dan kemudian berbelok ke arah rumput yang nampaknya hijau dan menarik, meskipun sebenarnya itu adalah semak berduri yang berbahaya dan dipenuhi dengan serigala buas yang siap memangsa kita. Ia sungguh-sungguh mengenal kita dengan sempurna, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan darinya. Saudara, ini menjadi awasan bagi kita. Karena kita tentu saja tidak mau menjadi domba-domba yang nakal dan kemudian tersesat. Tentu saja sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dan Ia sendiri pernah mengatakan bahwa Ia akan mencari sampai menemukan domba-dombanya yang tersesat itu. Namun, tersesat tentu saja bukan pengalaman yang menyenangkan bagi seekor domba. Betapa kita menyadari bahwa tepat sekali ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai domba-dombanya. Sebagai domba-dombanya kita lemah
karena tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan serigala atau singa yang datang menyerang kita. Kita juga tidak berhikmat sehingga sering kehilangan arah kalau kita terjebak di dalam semak belukar kehidupan yang membingungkan kita. Kita tidak cukup cerdas untuk menemukan jalan keluar untuk semua persoalan kehidupan yang harus kita hadapi. Bahkan untuk persoalan-persoalan yang terjadi karena kesembronoan atau kebodohan kita sendiri. Dalam keadaan yang dikuasai ketakutan, kebingungan, dan kecemasan yang demikian, kita sering menyadari bahwa kita justru akan terus mencoba menemukan jalan keluar kita sendiri yang kemudian membuat kita semakin terjebak di tengah semak duri yang melukai dan mengikat kita. Tuhan mengenal kita, dan Ia mengasihi kita, dan Ia akan mencari untuk menemukan kita. Namun, pemahaman itu seharusnya tidak membuat kita sembrono dalam kehidupan ini. Karena di dalam kasih-Nya, Tuhan sebagai gembala yang baik juga akan mendisiplin kita. Ia tahu apa yang harus dilakukannya untuk mendisiplin kita agar kita menjadi domba-domba yang siap untuk mendengar suaranya dan siap untuk mengikuti arah mana Ia menuntun dan menggiring kita. Dan ingat juga bahwa ketika kita menyimpang dan masuk ke semak duri, maka duri itu juga akan melukai kita. Ketika kita berbelok dan justru melangkah ke tempat di mana serigala berada, mungkin serigala itu akan menyerang kita. Ketika kita tergoda dengan air yang nampak tenang, bisa saja kita justru akan terhanyut oleh arusnya. Tuhan, gembala kita yang baik, akan tahu dengan sempurna bagaimana menolong kita dalam semua keadaan itu. Ia akan mengobati luka-luka kita, Ia akan mengusir serigala yang berniat menyerang kita, dan Ia akan mengentaskan kita dari arus deras yang menyeret kita. Tetapi bodoh sekali kalau kita dengan sengaja mengambil semua resiko itu. Tuhan mengenal kita dan pengenalannya sempurna. Sebagai domba-dombanya kita aman karena setiap hari kita dikenalnya. Setiap langkah dan gerak kita diketahuinya. Setiap teriakan dan seruan kita didengarnya. Dan setiap luka dan kegentaran kita dipahaminya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai gembala agung yang mengenal domba-dombanya. Kalau Anda ingin lebih memahami tentang bagaimana pengenalan Yesus akan diri kita dan lebih lagi ingin juga mengenal Dia sebagai gembala yang baik bagi kita, kami siap untuk menjelaskan secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.